Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan membahas tentang standar akreditasi yang pertama ya, standar 1.1 tentang perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan ya. Kali ini kita akan membahas kriteria 1.1.1 tentang Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik Bapak Ibu, jadi dalam standar 1.1 ini adalah perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan. Ini tentang standar Puskesmas yang terbaru ya tahun 2023, dan ini standar yang pertama ya. Dalam standar ini disebutkan bahwa perencanaan ya Puskesmas dilakukan secara terpadu ya, yang maksudnya terpadu ini dilakukan bersama lintas program dan lintas sektor ya, sesuai ketentuan yang berlaku ya. Jadi dalam hal ini Puskesmas kalau membuat suatu perencanaan itu harus terpadu dan harus ya, dikoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor. Ini standarnya. Berikutnya, perencanaan Puskesmas dan jenis-jenis pelayanan yang disediakan itu harus mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Berarti Puskesmas harus membuat atau harus mempunyai visi, ya, misi, tujuan, dan tata nilai. Ya, membuat ini ya harus di SK-kan ya. Di samping itu juga ada hasil ya analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini sudah pernah dilakukan ya, tetapi ada juga yang baru ya. Ini ya, analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan ya, hasil analisis data kerja, serta umpan balik dari Dinas Kesehatan. Jadi ini tambahnya banyak yang baru ya. Jadi sekali lagi untuk membuat perencanaan ya itu harus mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, juga hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, dan hasil analisis data kinerja serta umpan balik dari Dinas Kesehatan. Jadi yang dipertimbangkan banyak. Jadi Bapak Ibu harus membuat ini. Juga disebutkan Puskesmas harus mudah diakses oleh pengguna layanan ya. Kalau bicara akses itu berarti kita bicara tentang tiga, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan ya, kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan, dan menyampaikan umpan balik serta mendapatkan dukungan baik dari lintas program dan lintas sektor ya. Ini standarnya. Baik, sekarang kita bahas tentang kriteria 1.1.1 ya. Oke. Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan. Jadi Puskesmas harus membuat ya, meng-SK-kan ya, meng-SK-kan tentang jenis-jenis pelayanan yang dilakukan. Nanti tiap-tiap Puskesmas itu kan jenis layanannya berbeda. Jadi nanti di SK-kan dan jenisnya itu berbeda-beda. Nah, jenisnya itu harus berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, serta hasil analisis yang saya sebutkan tadi ya. Jadi dalam hal ini, di kriteria ini Puskesmas itu wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan, di SK-kan ya. Baik, sekarang kita baca pokok-pokok pikirannya supaya nanti dalam mengerjakan EP kita bisa paham. Yang pertama ya, Puskesmas ya sebagai unit ya pelaksana teknis dan Dinas Kesehatan yang bersifat fungsional itu harus memiliki ya
visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Tadi sudah disebutkan bahwa Puskesmas harus meng-SK-kan ya, yaitu membuat tentang visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Ini semuanya harus ada ya. Kemudian pokok pikiran yang kedua ya, Puskesmas wajib menyediakan pelayanan ya, jenis-jenis pelayanan ya, yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Di samping ya hasil analisis kebutuhan harapan masyarakat ya, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi intinya di pokok pikirannya kedua ini, Puskesmas wajib menyediakan pelayanan, jenis-jenis pelayanan. Berikutnya yang ketiga ya, untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat perlu dilakukan ya analisis situasi data ya kinerja di Puskesmas dan data status kesehatan ya, sehingga nanti memperoleh hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Juga perlu melihat ya hasil pelaksanaan PSPK. Nah, ini disusun secara terpadu ya, berdasarkan atau berbasis wilayah kerja Puskesmas. Jadi sekali lagi pokok pikiran ini menyatakan bahwa kita harus mempunyai hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Kita sudah punya videonya tentang ini, identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Bapak Ibu bisa menonton, nanti bisa mengerti tentang ini. Berikutnya yang keempat ya, jenis data kinerja Puskesmas dan data status kesehatan masyarakat ya, itu harus merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku ya. Berikutnya pokok pikiran yang kelima, kebutuhan dan harapan masyarakat ya, itu perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain ya. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja. Ini Bapak Ibu harus membuat identifikasi dan analisis tentang peluang pengembangan pelayanan Puskesmas. Jadi di Puskesmas itu mempunyai peluang untuk dikembangkan pelayanan apa, dan juga perlu diidentifikasi kebutuhan masyarakatnya apa, jadi perlu dikembangkan pelayanan apa. Ini dipakai sebagai dasar perbaikan mutu dan kinerja ya. Ini pokok pikiran yang kelima. Berikutnya pokok pikiran yang keenam ya, dalam menyelenggarakan pelayanan baik UKM, UKP, laboratorium, farmasi, risiko yang pernah terjadi maupun yang berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola ya, agar pelayanan itu aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan. Jadi dalam melaksanakan pelayanan di Puskesmas itu kita harus membuat daftar risiko ya, membuat register risiko ya, yaitu risiko yang pernah terjadi maupun risiko yang berpotensi terjadi. Jadi itu harus diidentifikasi dan didokumentasi di dalam register risiko ya. Kami sudah membuat tentang cara membuat register risiko ini. Bapak Ibu silakan menonton, nanti akan paham tentang yang dimaksud risiko ini ya. Berikutnya, hasil analisis risiko pelayanan harus dipertimbangkan ya. Jadi hasil analisis risiko pelayanan harus dipertimbangkan ya dalam proses perencanaan ya, sehingga pencegahan dan mitigasi risiko yang sudah direncanakan sejak awal serta disediakan sumber daya yang memadai untuk pencegahan dan mitigasi risiko tersebut. Jadi risiko yang sudah diidentifikasi kemudian dianalisis ya, berdasarkan analisis ini dibuat suatu perencanaan perbaikan ya, sehingga risiko itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan ya. Ini adalah pokok pikiran yang ketujuh. Berikutnya
Hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri dari ini ya. Hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat ya. Yang kedua, hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan yang ketiga, hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan. Jadi ini Bapak Ibu untuk menetapkan jenis pelayanan dan menyusun perencanaan Puskesmas ya. Bapak Ibu di Puskesmas itu harus berpedoman pada 3 ini ya. Hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Kemudian yang kedua, hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan. Dan yang C, hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan. Jadi Bapak Ibu harus membuat 3-tiganya ini sebagai dasar untuk membuat perencanaan Puskesmas. Berikutnya yang ke-9 ya. Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan, Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 tahunan. Jadi Puskesmas ini harus membuat rencana 5 tahun ya. Kemudian rencana 5 tahun itu akan dirinci menjadi rencana tahunan Puskesmas. Itu berarti rencana tahunan Puskesmas ada 2, ada yang berupa rencana usulan kegiatan RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan RPK ya. Ini jadi Bapak Ibu saya kira sudah tahu untuk rencana ini ada rencana tahunan, ada RUK dan ada RPK. Nanti RPK-nya ini masih di breakdown lagi menjadi RPK bulanan. Berikutnya pokok pikiran yang ke-10 ya. Perencanaan Puskesmas harus dilakukan secara terpadu baik KMP, UKM dan UKP, laboratorium dan kefarmasian. Jadi dalam membuat perencanaan Puskesmas itu harus terpadu ya. Ya, terpadu itu menjadi satu, jadi gabungan, sekali lagi gabungan dari KMP, gabungan dari UKM, gabungan dari UKP, laboratorium ditambah kefarmasian ya. Ini harus ada ya. Jadi harus 5 ini ya. Oke. Berikutnya yang ke-11 ya, rencana usulan kegiatan RUK ya, itu disusun oleh tim manajemen Puskesmas ya. Kemudian juga dibahas di Musrenbang, baik di Musrenbang desa maupun di Musrenbang kecamatan. Jadi rencana usulan kegiatan yang Bapak Ibu buat itu, yang dibuat oleh tim manajemen, itu juga perlu dibahas di Musrenbang baik desa maupun kecamatan. Ini adalah pokok pikiran yang ke-11. Berikutnya yang ke-12 ya. Penyusunan RPK ya itu dilakukan berdasarkan yaitu alokasi anggaran. Jadi yang alokasi anggaran yang ada, kemudian berdasarkan RUK yang diusulkan juga berdasarkan situasi saat kita menyusun RPK. Jadi untuk menyusun RPK ada 3 pertimbangan, yaitu 1 pertimbangan anggaran, 2 pertimbangan RUK yang pernah kita usulkan, kemudian yang ketiga adalah pertimbangan situasi pada saat kita menyusun RPK. Berikutnya pokok pikiran yang ke-13 bahwa RPK tahunan nanti harus dirinci menjadi RPK bulanan. Jadi nanti yang baru ini Bapak Ibu selain mempunyai RPK tahunan yang jumlahnya nanti 1, juga mempunyai RPK bulanan yang jumlahnya 12. Jadi nanti RPK-nya untuk standar yang baru ini diminta Bapak Ibu mempunyai 13 ya. Berikutnya pokok pikiran yang ke-14 ya. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bulanan ya dilakukan berdasarkan hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil pencapaian terhadap indikator kinerja. Jadi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bulanan ya, bulanan ini ya, ini dilakukan berdasarkan hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pencapaian terhadap indikator kinerja. Jadi ini yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPK bulanan.
Berikutnya yang ke-15 ya. Rencana, baik itu rencana 5 tahun RPK ya, dimungkinkan untuk diubah atau disesuaikan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu bisa merubah ya, bisa merevisi rencananya, baik itu rencana 5 tahun maupun rencana tahunan RPK, itu bisa direvisi ya. Namun Bapak Ibu harus ingat bahwa revisi ini harus berdasarkan alasan yang tepat ya. Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa rencana itu boleh direvisi ya. Oke. Berikutnya, revisi terhadap rencana tadi, baik rencana 5 tahun maupun RPK, harus dilakukan dengan alasan yang jelas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melakukan revisi, nanti sama surveyornya masih akan ditanyakan mengapa ini direvisi. Makanya Bapak Ibu harus menyiapkan jawabannya, dan jawabannya itu harus tepat. Jadi alasannya itu harus tepat kenapa itu perlu direvisi ya. Berikutnya untuk Puskesmas yang BLUD ya, penyusunan rencana 5 tahun ya, rencana tahunan itu sesuai dengan peraturan-peraturan BLUD. Jadi nanti bagi puskesmas-puskesmas yang BLUD untuk penyusunan rencananya itu menyesuaikan, jadi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di BLUD. Jadi tentang RUK-nya, RPK-nya, rencana 5 tahunnya itu biasanya mempunyai nama yang berbeda, jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ya. Baik, sekarang kita bahas tentang EP-nya ya. Oke. Jadi EP yang pertama ya, di sini disebutkan ditetapkan. Kalau ditetapkan berarti Bapak Ibu harus membuat SK ya. SK tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu harus membuat SK tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai tentang Puskesmas ya. Nah, itu akan digunakan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Yaitu tujuannya dibuat visi, misi, tujuan dan tata nilai. Sehingga nanti dalam EP yang pertama ini dokumen apa yang Bapak Ibu harus siapkan. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus siapkan SK, yaitu SK-nya itu harus ada visinya, ada misinya, ada tujuan dan ada tata nilai dari Puskesmas itu. Jadi harus lengkap ya. Jadi saya ulang, visi, misi, tujuan dan tata nilai. Tidak boleh dikurangi ya. Kemudian formatnya tentang SK itu mengacu kepada tata naskahnya. Jadi tiap-tiap Puskesmas nanti mempunyai tata naskah sendiri-sendiri. Jadi caranya format membuat SK-nya ini sesuai dengan tata naskahnya. Ya, tentang visi Puskesmas ya. Jadi yang dimaksud visi Puskesmas adalah kondisi kinerja Puskesmas yang akan diwujudkan dalam 5 tahun yang akan datang. Itu Bapak Ibu kalau membuat visi, visinya itu adalah kondisi atau kinerja Puskesmas yang akan diwujudkan dalam 5 tahun yang akan datang ya. Kalau misi Puskesmas itu adalah kegiatan ya untuk mencapai visi ini ya. Jadi ini menunjukkan alasan keberadaan Puskesmas, menunjuk pada tupoksi Puskesmas. Jadi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi itu yang disebut misi ya. Oke. Jadi ini terdiri dari beberapa komponen ya, tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang seperti saya sampaikan tadi ya. Ini bedanya visi dan misi. Ya, jadi visi dan misi ini harus komprehensif, jadi mencakup tentang KMP, UKM dan UKPP ya. Nah, tentang tujuan Puskesmas Bapak Ibu bisa lihat di PMK 43 tahun 2019. Jadi Bapak Ibu download ya, nanti di situ ada tujuan Puskesmas, tinggal niru di situ. Lihat ini ya, PMK 43 tahun 2019. Silakan di-download. Kemudian tentang tata nilai Puskesmas ya, tata nilai Puskesmas itu adalah kristalisasi peraturan internal Puskesmas ya, untuk menjaga semangat komitmen dari seluruh karyawan secara konsisten untuk melaksanakan visi dan mewujudkan visi. Jadi tata nilai ini sekali lagi merupakan peraturan internal dari Puskesmas
yang dibuat untuk menjaga semangat dan komitmen dari karyawan Puskesmas ya, untuk tetap melaksanakan visi dan mewujudkan visi Puskesmas ya. Nah, sebaiknya itu tentang tata nilai itu disepakati bersama ya, dibuat yang sederhana ya, implementatif, bisa dilaksanakan dan bisa diukur. Ini yang penting. Jangan membuat tata nilai yang tidak bisa diukur ya. Soalnya kalau tidak bisa diukur nanti untuk apa tata nilai itu dibuat. Jadi untuk membuat tata nilai sekali lagi itu dibuat bersama, dibuat secara sederhana aja kata-katanya, bisa dilaksanakan dan bisa diukur ya. Ini tentang cara pembuatan tata nilai. Berikutnya elemen yang kedua ya, ditetapkan. Berarti Bapak Ibu membuat SK lagi tentang jenis-jenis pelayanan. Di Puskesmas Bapak Ibu mempunyai pelayanan-pelayanan. Nah, pelayanan yang diselenggarakan itu di SK-kan ya, yang diselenggarakan atau disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis ya, yang ada di pokok pikiran tadi ya. Berarti dokumennya Bapak Ibu harus mempunyai SK tentang jenis-jenis pelayanan di Puskesmas, di SK-kan ya. Nanti jenis pelayanannya ditulis di sini. Kemudian Bapak Ibu harus mempunyai hasil identifikasi dan hasil analisis yang sebagai dasar untuk membuat SK jenis-jenis pelayanan ini. Jadi harus punya ini, harus punya hasil identifikasi dan hasil analisis. Jenis-jenis pelayanan itu ditetapkan berdasarkan ya, satu ya, peraturan perundangan yang berlaku ya. Yang kedua, hasil identifikasi dan analisis yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu membuat identifikasi dan analisis dulu, baru baru membuat jenis pelayanan. Kemudian berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat ya. Dan hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan pada area prioritas itu juga menjadi pertimbangan. Juga hasil identifikasi dan analisis risiko penyelenggaraan pada unit pelayanan baik di KMP, UKM dan UKPP, farmasi dan laboratorium, termasuk risiko tentang bangunan, prasarana dan peralatan. Jadi ini adalah bahan pertimbangan ya untuk membuat jenis-jenis pelayanan yang ada di Puskesmas. Baik, kita lihat elemen berikutnya, EP berikutnya, yaitu tentang rencana 5 tahun Puskesmas ya. Dalam membuat rencana 5 tahun Puskesmas itu disusun ya, melibatkan lintas program dan lintas sektor ya, berdasarkan pada rencana strategis Dinas Kesehatan. Jadi ini dalam membuat rencana 5 tahun harus ya ini ya mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan, dan dalam proses pembuatannya harus melibatkan lintas program dan lintas sektor. Berarti dokumen apa yang Bapak Ibu harus buat di sini? Jadi yang pertama Bapak Ibu harus mempunyai SK tentang pelaksanaan pembuatan rencana 5 tahun Puskesmas itu. Kemudian Bapak Ibu harus mempunyai rencana 5 tahun ya. Rencana 5 tahun ini dalam bentuk buku ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ditanya mana rencana 5 tahunnya, nah rencana 5 tahun ini dalam bentuk buku yang ada sistematika penulisannya ya. Jadi ada sistematika penulisannya ya. Kemudian bukti melibatkan lintas sektor dan lintas program, yang menyusunnya ini kan melalui rapat, melalui pertemuan. Berarti kalau melalui pertemuan nanti buktinya itu harus ada undangan, harus ada absensi, daftar hadir, kemudian harus ada notulennya dan harus ada gambar atau foto. Jadi ini kalau disingkat uang ya, undangan, absensi, notulen dan gambar. Jadi bukti ini adalah bukti yang untuk membuktikan bahwa lintas program dan lintas sektor itu terlibat dalam pembuatan rencana 5 tahun. Jadi dokumen-dokumen ini yang perlu Bapak Ibu sediakan. Tentang rencana 5 tahun, jadi referensinya Bapak Ibu nanti silakan ya download ini ya, PMK 44 tahun 2016, dilihat halaman 15 sampai 34 ya.
Juga contoh tentang format ya rencana 5 tahun itu di formulir 3 itu ada di halaman 60 sampai 70 ya. Juga ini ada di lampiran PMK 44 tahun 2016. Jadi Bapak Ibu download ini ya untuk membuat rencana 5 tahun, dibaca PMK-nya ini sehingga Bapak Ibu nanti bisa membuat ini. Oke. Berikutnya bagian terintegral dari rencana Dinas Kesehatan ya untuk mewujudkan visi ya Bupati atau Wali Kota di bidang kesehatan itu juga merupakan rencana 5 tahun Puskesmas. Jadi artinya ya rencana 5 tahun Puskesmas itu juga mengacu kepada Renstra dari Dinas Kesehatan, kemudian Renstra Dinas Kesehatan itu mengacu kepada visi Bupati atau Wali Kotanya, yaitu visi dan misi di bidang kesehatan. Itu yang menjadi acuan. Jadi nanti Bapak Ibu dalam menyusun 5 tahun pola pikirnya harus begitu. Kemudian periode rencana 5 tahun Puskesmas itu harus sesuai dengan masa bakti Bupati Wali Kota. Jadi bukan berdasarkan kapan Bapak Ibu melihat, tapi masanya sekali lagi itu berdasarkan masanya Bupati Wali Kotanya ya. Jadi itu supaya Bapak Ibu nanti mengerti kalau membuat rencana 5 tahun yang dimaksud 5 tahun itu dari kapan, mulai kapan itu tergantung masa bakti Bupati dan Wali Kotanya. Kemudian rencana 5 tahun nanti formatnya seperti ini. Bapak Ibu tadi bisa download di PMK, nanti dilihat ya, sudah ada format-formatnya. Bapak Ibu tinggal mengisi aja ya. Ini adalah rencana 5 tahun. Kemudian untuk pertemuannya itu juga harus dibuktikan ya. Jadi ini pertemuan ada fotonya, dibuktikan dengan uang ya. Ada undangan, ada absensi, ada notulen dan ada gambar. Ini gambarnya. Jadi untuk rencana 5 tahun itu nanti harus ada rencananya, ini lampirannya ya, dalam bentuk buku, ini lampirannya dan ada bukti penyelenggaraannya. EP berikutnya ya, yang keempat ya, rencana usulan kegiatan. Ini juga disusun melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan rencana 5 tahun Puskesmas, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat dan hasil analisis data kinerja. Ini adalah dasar untuk penyusunan RUK. Jadi kalau menyusun RUK, mengerjakannya harus melibatkan lintas program dan lintas sektor, sedangkan yang menjadi acuan adalah rencana tahunan Puskesmas ya 5 tahun, kemudian hasil analisis kebutuhan dan harapan dan hasil analisis data kinerja ya. Kemudian dokumen apa yang Bapak Ibu harus siapkan? Yang pertama adalah SK ya, SK tentang pemberlakuan rencana usulan kegiatan RUK. Jadi ini harus di SK-kan ya. Kemudian yang kedua adalah rencana usulan kegiatan itu. Nah, kalau kita bicara rencana usulan kegiatan ini dalam bentuk buku ya, jadi nanti ini dalam bentuk buku ya. Nanti kalau ditanya mana RUK-nya, itu Bapak Ibu menunjukkannya dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk lembaran ya. Kemudian untuk membuktikan bahwa lintas program dan lintas sektor itu terlibat ya, itu pakai bukti ini ya, bukti uang ya. Ada undangan, ada absensi, ada notulen, gambar dan foto. Kita bahas tentang RUK. Jadi RUK itu disusun secara terintegrasi ya, melalui penetapan tim manajemen Puskesmas. Jadi yang membuat RUK itu tim manajemen Puskesmas. Jadi Puskesmas nanti harus membuat tim dulu, yaitu tim manajemen Puskesmas. Salah satu tugasnya adalah membuat RUK ya. Nah, kemudian RUK ini juga perlu dibahas di Musrenbang baik desa maupun di kecamatan. Kemudian baru diusulkan ke Dinas Kesehatan ya. Referensinya sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa melihat ya, di PMK 44 tahun 26 itu ada di halaman 34 sampai 36 ya. Tentang format RUK itu ada formulir yang keempat ya, halaman 7172 ya, itu ada di lampiran PMK 44 tahun 2016. Jadi Bapak Ibu download PMK ini ya, PMK 44 2006. Nanti tentang format
RUK-nya sudah ada di situ. Bapak Ibu tinggal meniru aja. RUK itu juga mencakup perencanaan tentang UKM, UKP ya, perbaikan mutu dan upaya mitigasi risiko. Jadi ini tolong diperhatikan, dalam membuat RUK itu mencakup ya perencanaan baik UKM, UKP ya, perbaikan mutu dan upaya mitigasi risiko. Ini perlu dimasukkan di dalam RUK ya. Dan dalam membuat RUK itu harus sesuai dengan Restra Dinas Kesehatan ya. Artinya membuat RUK di Puskesmas itu mengacu Restra Dinas Kesehatan Kota. Ya. Tentang rencana usulan kegiatan, jadi ini ada formatnya, Bapak Ibu nanti bisa download, bisa lihat, ini sudah ada formatnya, Bapak Ibu tinggal niru dan ini tinggal mengisi. Nah, bukti pertemuannya sama seperti tadi, jadi kalau ada pertemuan itu dibuktikan dengan uang ya, ada undangan, ada absensi, ada notulen dan ada gambar. Baik, tentang EP berikutnya ya, yang kelima. Jadi rencana pelaksanaan kegiatan RPK tahunan itu juga disusun bersama lintas program ya, dan sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi dalam menyusun RPK itu disusun bersama lintas program dan anggarannya nanti sesuai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, berarti dokumen apa yang Bapak Ibu perlu siapkan? Yang pertama adalah tentang SK pemberlakuan tentang RPK. Jadi ini perlu dibuatkan SK. Kemudian rencananya, yaitu rencana pelaksanaan kegiatan. Sekali lagi, rencana ini dalam bentuk buku, ya lebih baik lagi kalau dijilid ya. Kemudian yang ketiga, bukti ini bukti pertemuannya. Nah, bukti pertemuannya untuk lintas program dan lintas sektor itu pakai uang ya, ada undangan, absensi, notulen, gambar atau foto. Ya, tentang rencana pelaksanaan kegiatan ya. Jadi penyusunan RPK itu dilakukan berdasarkan ya, yang pertama adalah alokasi anggaran sesuai dokumen pelaksanaan. Jadi anggarannya itu sesuai yang disetujui dari Dinas Kesehatan. Kemudian anggaran atau DPA itu yang disetujui oleh Dinas Kabupaten Kota ya. Kemudian membandingkan dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK tahunan. Referensinya Bapak Ibu bisa lihat di lampiran PMK 44 tahun 26 itu ada di halaman 37 sampai 38 ya. Dan untuk contoh formatnya nanti ada di formulir 5 ya, halaman 73 sampai 74. Jadi Bapak Ibu nanti sekali lagi download PMK 44 tahun 2016. Dan untuk format RPK bulanan itu ada di formulir yang 6 ya, halaman 75 sampai 76. Baik, tentang rencana pelaksanaan kegiatan RPK ya, jadi ini ada formatnya. Format ini ada di PMK tadi, Bapak Ibu download, kemudian ikuti formatnya seperti ini, kemudian tinggal mengisi ya. Sedangkan bukti pertemuannya nanti dibuktikan dengan uang ya. Ada undangan, ada absensi, ada notulen dan ada gambar atau foto. Berikutnya ya, elemen yang ke-6 ya. Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan ya disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja. Jadi dalam membuat RPK bulanan itu harus berdasarkan RPK tahunannya, juga berdasarkan hasil monitoring dan juga berdasarkan capaian kinerja bulanan ya. Itu dalam membuat rencana RPK bulanan ya. Dokumen apa yang Bapak Ibu perlu siapkan? Yang pertama tentang SK, yaitu SK tentang pemberlakuan ya RPK bulanan. Kemudian ini rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Jadi RPK bulanan Bapak Ibu harus mempunyai sebanyak 12 ya, yaitu
RPK bulan Januari, Februari sampai Desember. Jadi jumlahnya nanti ada 12. Juga bukti monitoring ya yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun, dan bukti capaian kinerja ya. Ya, ini dipakai dasar untuk penyusunan RPK bulanan. Nah, Bapak Ibu harus nyiapkan ini untuk bukti bahwa yang diminta di standar itu sudah ada semua. Jadi SK, kemudian RPK bulanan yang jumlahnya 12, ada bukti monitoring dan bukti capaian kinerja bulanan. Tentang RPK bulanan ya, RPK itu dirinci menjadi RPK bulanan ya, bersama target capaiannya, dan direncanakan kegiatan pengawasan ya, monitoring dan pengendaliannya ya. Penyusunan RPK bulanan bisa dilakukan berdasarkan hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan. Jadi berdasarkan hasil monitoring ya, dan hasil-hasil pencapaian indikator kinerja. Jadi bisa berdasarkan PKP ya. Oke. Kemudian RPK bulanan ya sebagai alat manajemen Puskesmas, sebagai alat monitoring ya, dan untuk penyerapan anggaran. Jadi dengan adanya RPK bulanan kita bisa memantau sudah berapa anggaran yang sudah bisa kita serap ya. Oke. Berikutnya bisa berisi rencana-rencana perbaikan kinerja atau mutu pelayanan. Itu bisa dimasukkan di RPK bulanan. Referensinya ya Bapak Ibu nanti sekali lagi melihat di PMK 44 tahun 2006 halaman 37 sampai 38, itu membahas tentang RPK bulanan ya. Kemudian contoh formatnya RPK bulanan itu ada di formulir 6, yaitu halaman 75 sampai 76. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu dengan mendownload PMK ini semuanya RPK, RUK ya, itu ada semuanya ya, termasuk rencana 5 tahun. Ya, tentang rencana pelaksanaan kegiatan bulanan nanti formatnya seperti ini. Bapak Ibu bisa download dan formatnya ngikuti ini aja Bapak Ibu isi ya. Ini merupakan lampirannya, terus nanti dijilid dalam bentuk buku. Nah, sedangkan bukti pertemuannya Bapak Ibu nanti dibuktikan dengan uang ya, ada undangan ya, ada absensi, ada notulen, dan ada gambar atau foto. Ini tentang bukti pertemuannya, bukti penyusunannya ya. Baik, berikutnya EP yang ketujuh ya, apabila ada perubahan kebijakan pemerintah ya atau pemerintah daerah ya, dilakukan revisi rencana ya sesuai kebijakan yang ditetapkan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sudah menyusun rencana 5 tahun, sudah menyusun RPK, jika di dalam pelaksananya nanti ada perubahan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu bisa dilakukan revisi itu ya. Jadi EP itu. Jadi Bapak Ibu nanti menarik ya RPK yang lama, kemudian dibuat RPK yang baru. Jangan lupa RPK yang lama nanti distempel kedaluarsa. Kemudian dokumen apa yang Bapak Ibu perlu siapkan? Jadi yang pertama adalah SK tentang diperbolehkannya dilakukan revisi dan alasannya ya. Kemudian SOP tentang revisi. Jadi caranya merevisi bagaimana, Bapak Ibu perlu membuat SOP-nya. Kemudian bukti revisinya. Jadi termasuk alasannya kenapa revisi itu perlu dilakukan ya. Oke. Kemudian bukti proses revisi ya. Proses revisinya itu dengan pertemuan, jadi nanti dibuktikan dengan uang ya, undangan ya, absensi, notulen, dan gambar. Jadi ini adalah beberapa dokumen yang Bapak Ibu perlu siapkan untuk melakukan revisi. Ada SK, SOP revisi, bukti revisi, dan bukti proses revisi. Jadi ini bukti prosesnya itu pertemuan ya, nanti dibuktikan dengan uang. Tentang perubahan rencana. Jadi perencanaan baik rencana 5 tahun maupun RPK itu dimungkinkan dirubah ya,
dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan. Jadi alasan merubah itu bisa berdasarkan analisis, bisa berdasarkan perubahan kebijakan ya. Kemudian revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan revisi itu ditulis ya, di notulennya itu ditulis tentang kenapa revisi itu perlu dilakukan ya. Kemudian forum untuk membuat perubahan ini bisa melalui login ya. Nah, dipastikan dokumentasinya ya. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, untuk merubah ini bisa melalui pertemuan, dibuktikan dengan uang, dan jangan lupa alasannya itu ditulis di notulen. Ya, tentang perubahan rencana. Jadi kalau ada perubahan rencana ya, ini ada forumnya ya. Jadi forum tentang permintaan perubahan rencana. Jadi Bapak Ibu bisa niru ini nanti ya. Dan kemudian prosesnya ya sama seperti yang lainnya itu dibuktikan dengan uang ya. Jadi ada undangan, absensi, notulen, dan gambar ya. Ini tentang proses-proses tentang melakukan revisi dari perencanaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya, dan jangan lupa Bapak Ibu subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong menulis di komen, dan atau Bapak Ibu kalau ingin dibuatkan video sesuai yang diinginkan juga menulis di komen. Dan yang terakhir, kami mohon untuk share, membantu share video ini kepada saudara kita yang lain, agar saudara kita yang lain itu ikut menikmati manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.